Bapak-bapak, hadirin saudara, DKM Masjid Mushola, anggota Forum Silaturahmi Jamaah Subuh Gabungan, para asatidz, para sesepuh bini sepuh, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Lanjutan kajian kitab Masail Abil Lais. Nah, yang sekarang ini malaikat itu terdiri atau terbuat dari material apa? Kalau manusia terbuat dari material tanah, asalnya itu tanah. Kalau dalam tafsir Jalalain itu Hamisawinya itu diambil dari 7 lapisan tanah untuk menciptakan Nabi Adam. Nah, itu wallahu alam seperti apa tuh campurannya, macam-macam, sehingga Nabi Adam diwujudkan oleh Allah dari tanah. Nah, untuk yang sekarang itu dari sperma, ya semua dari tanah juga. Buktinya apa? Kalau kita dikuburin, jasad kita hancur, jadi apa? Jadi tanah. Itu pada orang kebanyakan, tapi ada orang-orang yang istimewa, orang-orang yang spesial. Siapa? Hafizul Quran. Siapa lagi? Guru ngaji. Itu ngajarin Quran tuh jasadnya utuh. Kenapa? Itu guru ngaji sama mau yang hafal Quran. Kenapa? Ya karena gara-gara dia Quran itu dibaca. Coba kalau kagak ada yang guru ngaji, orang kagak bakalan baca Quran, karena nggak bisa baca semuanya. Nih ada bagian-bagian orang yang istimewa, yang jasadnya tidak hancur di dalam tanah, padahal asalnya kita itu adalah dari tanah. Nah, malaikat ini terbuat dari apa? Wal malaikatu, adapun malaikat jismun, itu fisik jasad, nuroniyatun, yang berkategori cahaya. Maksudnya apa? Ay makhluqatun min nurin, malaikat itu tercipta min nurin, dari cahaya, ghaliban, pada umumnya. Jadi umumnya malaikat itu tercipta dari cahaya. Tapi ada sebagian malaikat yang tidak tercipta dari cahaya. Wa qad yakunu ba'duhum, dan terkadang sebagian malaikat makhlukun tercipta minal qatarati, dari tetesan air. Tetesan air mana nih? Allati, yang taktur, menetes, min Jibril, dari jasadnya malaikat Jibril, ba'da ightisali, sesudah mandi. Malaikat Jibril mandi fi nahrin, di sebuah sungai, tahtal arsy, di bawah arsy-nya Allah. Ini malaikat Jibril mandi di bawah sungai, di bawah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Dari tetesan beliau mandi ini tercipta malaikat. Jadi tidak semuanya terbuat dari cahaya, ada yang sebagian tercipta dari tetesan air bekas mandinya malaikat Jibril. Dan kita juga meyakini itu, kalau kita berwudu itu jangan dielap. Sebab kalau yang netes itu konon itu jadi malaikat. Tetesan kita bekas wudu tuh, ya, yang menetes itu jadi malaikat. Cuma saya belum nemuin sumbernya. Hadisnya itu di mana, dalam kitab apa saya belum temukan. Ini yang kita pahami, kalau kita berwudu itu jangan dielap, karena tetesannya itu menjadi malaikat. Cuman kalau memang kondisi kita lagi normal, kalau lagi meriang, nah kita lagi meriang terus berwudu kita paksain, itu dilap bagaimana? Nggak apa-apa kalau itu kondisinya memang sangat tidak memungkinkan. Sama seperti dalam suasana kemarau begini, biasanya itu di daerah-daerah dingin itu dinginnya luar biasa. Sampai beberapa minggu yang lalu saya itu ke Pengalengan. Itu di sana Masya Allah dinginnya luar biasa, sampai kita semua kagak ada yang bisa tidur, saking dinginnya. Ini kalau musim kemarau. Nah, ketika berwudu Masya Allah kita berwudu Masya Allah itu kalau umpama subuh itu bisa dijama, kita jama sampai subuh zuhur tuh saking aja gak bisa dijama, dinginnya luar biasa. Nih malaikat Nah,
Wahum qadiruna 'ala tasyakkul bi ashkalin mukhtalifatin. Wahum dan mereka malaikat qadiruna sanggup alat tasyakuli untuk berubah bentuk bi ashkalin mukhtalifatin dengan bentuk yang berbeda-beda. Ini kalau sekarang ada istilah transformer, ya malaikat transformer dulu tuh. Bisa berubah jadi apa aja. Kalau yang transformer sekarang itu kan robot. Jadi robot jadi mobil kemudian jadi makhluk. Nah, ini malaikat itu juga bisa berubah-ubah. Cuman berubahnya dalam bentuk yang mulia, tidak dalam bentuk yang hina. Beda dengan jin. Kalau jin itu dia bisa jadi genderuwo, jadi makhluk yang menakutkan. Kalau malaikat itu berubah bentuknya dalam bentuk yang mulia. Sering malaikat ini berubah menyerupai sahabat Nabi Dihya Al-Kalibi. Dihya Al-Kalibi ini seorang sahabat yang perlente. Kalau orang Betawi bilang necis, pakaiannya rapi, bajunya tuh disetrika rapi, bersih, celananya juga begitu, itu namanya necis tuh. Rambutnya disisir rapi, itu malaikat, wangi. Nah, makanya kenapa kita itu disuruh pakai minyak wangi? Ya karena kita akan berkumpul dengan orang banyak dan malaikat juga wangi. Jangan sampai kita kumpul sama orang banyak tuh baunya nggak karu-karuan, jangan sampai. Makanya tuh ada anjuran kalau mau sholat Jumat disuruh mandi, mau sembahyang taraweh disuruh mandi, mau sholat Idul Fitri, Idul Adha disuruh mandi. Kenapa? Kita mau kumpul sama orang banyak. Nah, umpama sekarang dingin banget kita kuat mandi, ya pakai minyak wangi paling tidak itu. Supaya apa? Karena jangan sampai ketika kita berkumpul sama orang banyak keluar aroma yang tidak sedap dari tubuh kita. Gitu juga nih yang tukang ngerokok. Kalau sembahyang ya siwakan dulu kumur-kumur. Jangan buru sembahyang apalagi ngisep rokok, begitu takbir keluar asap dari mulutnya. Jangan sampai tuh. Nah, ntar kalau malaikat marah digaplok kita tuh. Ini malaikat itu bisa berubah bentuk dalam bentuk yang berbagai macam. Nah, wala yanamuna, dan malaikat itu tidak tidur. Malaikat enggak tidur. Beda dengan kita. Mana dalilnya bahwasanya malaikat itu tidak tidur? Daliluhu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala surat Al-Anbiya ayat 20. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Yusabbihuna, malaikat bertasbih, al-laila di waktu malam, wan-nahara di waktu siang, la yafturuna, enggak henti-henti, enggak berhenti-berhenti malaikat bertasbih. Kalau kita selesai capek berhenti, malaikat enggak. Terus saja bertasbih siang malam. Tidak berhenti-henti. Loh kok sanggup? Lah ya iya, malaikat didesain oleh Allah seperti itu, nggak punya nafsu. Nah, kalau kita ada nafsunya, baru aja lagi sembahyang, handphonenya bunyi, pikiran tuh siapa ya yang WA nih? Jangan-jangan baju Jojan yang ngajak kemana? Itu kepikiran gitu tuh. Itu baru begitu. Apalagi kalau ada wiridannya lama, kapan selesainya? Saya punya guru Ki Ubaidillah Faqih itu, kalau kita wiridan panjang sekali, doanya nggak habis-habis, panjang banget, kita sampai amin tuh capek, ngangkat tangan tuh pegel. Ada doa yang menarik dari beliau, Allahumma inna nas'aluka rizqan taliban ghairu matlub. Ya Allah, saya minta rezeki dari Engkau yang rezeki nyari saya, bukan saya nyari rezeki. Itu doanya unik nih. Allahumma inna nas'aluka rizqan taliban ghairu matlub. Minta rezeki yang rezeki itu nyari kita, bukan kita nyari. Kalau kita mau kemana tuh, kemana nyari rezeki, ini kebalik, malah rezeki yang nyari-nyari kita. Kapan tuh? Ya ntar nih. Habis sembahyang subuh tuh rezeki datang, pede amat ya. Tapi insya Allah masa ya Pak Haji Damsi kita dianggurin, enggak. Insya Allah ada tuh. Itu namanya rezeki yang mencari kita, bukan kita cari rezeki. Panjang sekali doanya. Itu malaikat itu enggak capek-capek, enggak berhenti-berhenti kalau berdoa tuh.
Fannaumu futurun, fannaumu, maka adapun tidur, futurun itu berarti berhenti. Ya. Dia berhenti. Malaikat itu enggak berhenti. Nah, kalau dia tidur itu berarti berhenti. Makanya ini menunjukkan bahwa malaikat itu tidak tidur. Kuat matanya itu. Bahkan di sini juga kemarin terangkan malaikat itu bukan, di dalam kitab Arba'ir Rasail. Arba'ir Rasail itu malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sholat, ada yang sujud saja. Kerjanya itu sujud. Dari mulai Allah ciptakan sampai kiamat itu sujud, nggak bangun-bangun. Ada yang ruku saja, nggak bangun-bangun, itidal. Ada yang diri saja, nggak ruku-ruku. Itu malaikat. Kok kuat ya? Memang didesain oleh Allah seperti itu. Nggak menolak, tidak membangkang, tidak membantah. Itu malaikat. Nah, hebat mana manusia dengan malaikat? Hebat manusia. Sebab manusia itu komponennya lengkap. Kalau malaikat itu nggak punya nafsu, manusia punya nafsu. Nah, kalau manusia mampu mengendalikan nafsunya, lebih hebat, lebih dahsyat dari malaikat. Buktinya mana? Nabi Muhammad. Beliau itu naik ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril nggak sanggup. Sampai di sini ya Muhammad, ngantar engkau. Karena kalau dipaksakan jasadnya terbakar. Itu bukti bahwasanya manusia lebih hebat dari malaikat. Tapi kalau kita itu ngumbar nafsu, tidak dikendalikan, lebih jahat, lebih rendah daripada binatang. Kalau binatang itu kan nggak ada binatang yang pakai celana. Itu perabotannya dikewer-kewer kemana aja nggak malu. Karena binatang. Nah, sekarang manusia kalau dia umbar itu nafsunya, ya naik mobil nggak pakai busana. Itu kenapa ya lebih dahsyat daripada binatang. Itu lebih, sekarang udah model nih manusia nih. Kenapa? Ya biasanya yang begitu-begitu tuh manusia yang udah saking banyak duitnya, dia bingung dikemanain duitnya itu, ya begitu. Coba-coba, akibatnya jadi hina. Nah, itu malaikat tidak pernah tidur. Wa yataril insana wa la yafkudu ma aqluhu. Wa yatari, dan tidur ini menimpa al insana manusia, wa la yafkudu ma aqluhu. Wala yafkudu, tapi tidak hilang mau bersama tidur aklu, akalnya. Ini tidur tuh. Tidur itu bisa menimpa manusia. Wala ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tuh, malaikat tadi tidak tidur ya. Wala ya'sunallaha, dan malaikat tidak mendurhakai Allah, ma amarahum, apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'alun, dan malaikat mengerjakan ma yu'maruna, yang diperintah. Apa yang Allah perintah, malaikat tidak pernah membantah, mengerjakan apa yang diperintah. Itu malaikat. Jadi ada orang yang, ini malaikat Israel, tukang cabut nyawa. Kapan saja, kondisi apa saja, perintah cabut, dalam kondisi pantas, nggak pantas dicabut no malaikat. Ada perintahnya begitu. Nggak pernah, ya Tuhan dia lagi ngopi, sianan dihabisin dulu sama samsunya, masih tinggal sesepan lagi tuh. Umpama enggak, bisa jadi lagi ngisep rokok dia mati. Bisa lagi makan dia mati. Bisa lagi ketawa dia mati, macam-macam. Itu malaikat nggak pakai bantah, tunggu ya Tuhan. Kondisi yang enggak, kapan saja sudah datang perintahnya untuk mencabut nyawanya, ya akan dicabut. Begitu juga umpama malaikat suruh turunkan hujan, ya diturunin hujan kapan saja itu, sesuai dengan perintah dari Allah. Malaikat suruh tahan hujan, ya ditahan, tidak akan diturunkan. Malaikat suruh nurunkan rezeki kepada hamba-hambanya, ya Allah diberikan oleh malaikat sesuai dengan kadarnya. Nah, itu lewat siapa? Macam-macam.
Jadi lewat transaksi jual beli, lewat hadiah, lewat sedekah, macam-macam. Ini rezeki yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya itu dalam jumlah yang pantas, yang baik menurut Allah untuk kita. Kalau kita nih kepengennya kita punya duit banyak, betul nggak Pak? Siapa yang kepengen duit gua sebulan 500.000 aja? Siapa yang kepengen? Agak ada. Semuanya kepengen duitnya kalau bisa setiap bulan tuh 500 juta. Tapi saya yakin kagak ada yang pada ke masjid. Pada ngayap semua. Ini kan yang ada di sini karena kagak punya duit. Lah kalau duitnya banyak dia ngayap, malah tahu. Mungkin ada di puncak, ada di mana. Ngayap. Duitnya banyak. Orang duitnya banyak apa pantas saja? Ngomel pantas. Ya kagak pantas enggak punya duit ngomel. Ini yang terbaik menurut Allah untuk kita. Nih, malaikat itu nggak pernah dia durhaka. Apa yang Allah perintahkan pasti dikerjain. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjelaskan tentang malaikat. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Yakhafuna rabbahum, malaikat itu takut kepada Tuhan mereka, min fawqihim, dari arah atas, wa yaf'aluna, dan mereka melaksanakan ma yu'marun, apa yang diperintahkan. Tuh, apa yang diperintahkan? Ya ketaatan. Kemudian untuk apa yang Allah perintahkan semuanya itu dikerjakan oleh malaikat. Tambah lagi juga penjelasan dari Allah tentang malaikat itu melaksanakan apa yang Allah perintah. Firman Allah surat Al-Anbiya ayat 26 sampai dengan 27. Bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Bal ibadum mukramun, malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan, yang mulia. La yasbiqunahu bil qawli, malaikat tidak pernah mendahului Allah bil qawli, ucapan, artinya tidak mungkin melakukan sesuatu sebelum diperintah. Nih, malaikat ini punya inisiatif sendiri gitu. Ya, punya inisiatif karena dilihat nih hamba Tuhan ini rajin, tanpa perintah Tuhan terus dikasih. Enggak. Nih ada hamba Allah yang nyebelin, nggak pernah ibadah, kerjanya bikin susah orang. Sebelum ada perintah Allah tuh dibikin sengsara. Tidak, semuanya itu berdasarkan perintah Allah. Malaikat nggak berani mengambil inisiatif sebelum ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa tuh malaikat hamba Allah yang dimuliakan? Nah, sini ada nggak tulisannya? Bentar ya. Oh iya ada. Bal, ya mana tadi? Ya, bal al malaikatu ibadun min ibadillahi ta'ala. Malaikat itu adalah salah satu dari beberapa hamba Allah Ta'ala, mukramuna, yang dimuliakan. Maksudnya apa malaikat hamba Allah yang dimuliakan? Bil ismati, malaikat itu dapat perlindungan, ma'sum, minaz zalali, dari perbuatan dosa, salah. Itu malaikat. Wa yasbikuna iznahu ta'ala, malaikat itu yasbikunahu iznahu ta'ala, malaikat itu terjaga dari berbuat salah dan terjaga dari mendahului perintah Allah Ta'ala. Artinya tidak mungkin malaikat itu mendahului sesuatu sebelum Allah perintahkan. Wahum bi amri ta'ala, mereka malaikat itu semuanya berdasarkan perintah Allah Ta'ala.
idza amarahum, ketika Allah perintahkan mereka, ya'maluna, mereka kerjakan. Li'annahum fi ghayatil muraqabati lahu ta'ala, karena mereka malaikat itu fi ghayatil muraqabati lahu ta'ala, dalam puncak kedekatan kepada Allah Ta'ala. Fajama'u fi ta'ati bainal qawli wal fi'li wa dzalika ghayatut ta'ati, sehingga mereka malaikat itu mengumpulkan ketaatan bainal qawli wal fi'li. Jadi di samping taat terhadap perintah, taat terhadap ucapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu ghayatut ta'ati, puncak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih Bapak dan Saudara, itu malaikat luar biasa. Besar jasadnya, besar fisiknya, ketaatannya kepada Allah luar biasa. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha dahsyat, maha luar biasa. Makhluknya saja yang besar-besar taat kepada Allah. Lah terus kita nih hamba-hambanya yang kecil-kecil, yang tidak berdaya, terus kok berani-beraninya melanggar perintah Allah, berani-beraninya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh dahsyat manusia ini, berani melawan Allah. Akan tetapi Bapak dan Saudara, meski demikian Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Buktinya apa? Kalau toh kita berbuat salah, berbuat dosa, tidak langsung dicatat dosa itu. Berbeda dengan kalau kita melaksanakan kebajikan. Contohnya pagi ini kita bersedekah, pagi ini kita bersilaturahmi, pagi ini kita melangkah dari rumah ke masjid, sholat subuh berjamaah, pagi ini kita ngaji, ya, itu langsung dicatat oleh malaikat raqib dan dikali lipat 10. Jadi sembahyang kita di sini nih Baitul Ma'mur sama saja dengan 10 kali sembahyang subuh. Kita ngaji pagi ini di sini sama dengan 10 kali kita hadir ngaji. Itu luar biasa sayangnya Allah. Tapi kalau kita berbuat salah, kita melakukan perbuatan dosa, itu nggak langsung dicatat oleh malaikat atid. Diskusi dulu sama raqib. Oke, catat nggak nih? Ntar jangan catat dulu, tungguin. Berapa lama? 7 jam. Barangkali dia taubat. Itu, Masya Allah, Allah sayangnya kepada kita. Kalau kita berbuat salah tidak langsung dicatat, tapi ditungguin sampai 7 jam. Barangkali kita taubat. Kalau kita taubat, nggak punya dosa kita. Tuh, nggak punya dosa. Nah ini yang rada miris ini dari subuh sampai zuhur. Itu interval waktunya luar biasa panjang. Dari maghrib, dari isya ke subuh, itu intervalnya panjang tuh. Kalau umpama kita habis sembahyang zuhur, kita bikin dosa, asar istighfar. Sembahyang asar kan kita sembahyang asar istighfar ya. Waktu sembahyang jangan diem baik. Sembahyang tuh astagfirullahaladzim, istighfar, ingat dosa-dosa kita. Nah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau habis sembahyang isya ke subuh, itu kan intervalnya lama tuh. Hati-hati. Makanya kalau kita ngelakuin kesalahan ya cepat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Nanti buku catatan kejahatan kita tuh kosong. Enggak ada isinya. Kenapa? Kita selalu minta ampun kepada Allah. Karena berbuat salah ditungguin 7 jam kalau catat. Tapi kalau berbuat baik langsung dicatat oleh malaikat dan dikali lipat 10. Ini luar biasa apresiasi yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatuhum syartu sihatil imani. Mencintai malaikat menjadi syarat sahnya iman. Wa bughduhu kufrun, dan membenci malaikat itu sebuah perbuatan kekufuran. Kita mencinta malaikat syarat sahnya iman, membenci malaikat sebuah kekufuran. Bagaimana kita mencintai malaikat? Artinya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala punya malaikat
makhluk-makhluknya, ada yang menjadi perantara antara Allah dengan hamba-hambanya. Seperti siapa? Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Yaitu perantara antara Allah dengan kita, hamba-hambanya. Kita dikasih rezeki, dikasih ilmu, dikasih ilham, dikasih mimpi-mimpi yang baik. Tuh malaikat Jibril senantiasa datang kepada kita tuh. Jangan kita berpikiran setelah Nabi dan Rasul sudah tidak ada, malaikat Jibril nganggur. Enggak. Beliau itu, malaikat Jibril, masih terus bertugas memberikan apa? Ilmu pengetahuan, mimpi-mimpi yang baik, ilham, inspirasi, ide-ide kreatif. Itu malaikat Jibril yang turunin. Terus sampai sekarang ada model kendaraan mobil listrik, ya, yang ada lagi model kendaraan yang nggak ada supirnya. Nah, mobil kendaraan nggak ada supirnya, otonomus. Nah, otonomus. Kalau pesawat nggak ada pilotnya, autopilot atau drone. Nah, ini itu yang menimbulkan ide kreatif itu siapa? Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan ide kreatif, ilham, ilmu pengetahuan kepada hamba-hambanya lewat malaikat Jibril. Artinya malaikat Jibril nggak nganggur. Sekarang tuh suka kita ini istikharah, milih mantu, atau istikharah hendak melakukan sesuatu yang penting, berobat, ini dioperasi apa enggak, kita minta petunjuk dari Allah Subhanahu, mana yang manfaat, mana yang mudarat. Itu biasanya kemudian kita dikasih mimpi-mimpi, kalau ini dilakukan ada isyarat lewat mimpi, ini hasilnya. Itu semuanya yang menyampaikan adalah malaikat Jibril. Begitu rezeki, juga kematian, itu semuanya disampaikan oleh malaikat Israel. Tentang kiamat siapa? Ya malaikat Israfil. Gini hari ini kalau di dalam kitab tafsir surat Yasin itu, malaikat Mikail itu trompetnya di mulut sambil kupingnya begini dengerin. Dia perintah belum ya? Kita kan begitu tuh kalau dengerin. Saking ininya kita dengerin, kuping kita pasang biar terang sampai nengkleng begini nih. Tuh malaikat Israfil begini aja begitu tuh. Trompetnya udah dimasukkan ke mulutnya, beliau mendengarkan kapan Allah perintahkan suruh tiup. Nih, kalau sudah dapat perintah ditiup, maka kiamat terjadi. Nah, itu kalau kita mau tahu betapa dahsyatnya kiamat, ya lihat film Hollywood The Day After. Di sana dikisahkan bahwasanya ada batu asteroid yang jatuh dari langit, jatuhnya ke New York. Ya karena yang bikin orang Amerika, kalau yang bikin Bollywood mungkin turunnya di Sungai Gangga. Nah, ini yang bikin Hollywood. Mungkin kalau yang bikin orang Indonesia jatuhnya di Bali sana. Nah, itu timbul gelombang dahsyat sehingga semua dunia ini hancur. Yang selamat cuman orang Amerika doang. Karena bikin kapal selam khusus untuk kiamat. Itu mereka yang bikin. Nah, ada lagi orang Rusia bikin bikin bunker bawah tanah. Wah, tambah gampang lagi matinya itu. Buminya hancur. Nah, itu seperti apa kedahsyatan kiamat, wallahu alam. Yang jelas ini kalau dalam keterangan hadis itu, ya ibarat orang menggelar dagangan itu, pojok sana dilempit, sini kemudian udah hancur binasa, dikocok-kocok, dikorok, habis semuanya itu, hancur binasa. Ini saja perang Gaza dibombardir, Israel dibombardir, saling serang, itu seperti itu dahsyatnya, hancurnya. Apalagi nanti kalau kiamat, ini sungguh luar biasa. Tapi mudah-mudahan kita ini nggak ngalamin kiamat. Ya, nggak ngalamin kiamat. Kenapa? Ya potongannya udah bakal balik ke ya, kalau mau kiamat wallahu alam. Ini sampai berapa lama? Meskipun diindikasikan bahwa bumi dunia ini udah seperti nenek-nenek, tapi masih banyak orang berzikir.
Nah, itu mengindikasikan bahwasanya masih lumayan lama lah untuk kiamatnya terjadi. Mana dalilnya bahwasanya mencintai malaikat sarasanya iman dan membenci malaikat sebuah kekufuran? Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kullun, semuanya, ya, amana billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikatnya, wa kutubi, kitab Allah, wa rusul, dan rasul Allah. Artinya malaikat ini menjadi bagian dari paket iman kepada Allah. Kalau kita tidak beriman kepada malaikat, hanya beriman kepada Allah, pada Rasul, kiamat, malaikat, enggak jadi, imannya enggak sah. Kenapa? Yang menyampaikan wahyu itu kepada Nabi itu malaikat, sementara malaikatnya kita cut, ya enggak bisa. Ya, meskipun bisa saja kan Allah kasih ilham, ya enggak begitu mekanismenya, tetap lewat malaikat Jibril. Meskipun itu sumbernya semua dari Allah, tapi ada perantaranya, yaitu malaikat Jibril. Mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil kutubi fal jawabu innallaha anzala kutuba ala anbiyahi wa hiya munzilatun ghairu makhluqatun wallahu a'lamu bisawab. Demikian Bapak dan Saudara. Dan senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim. Al-Fatihah ila hadratil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La ruhi khulafaur rasyidin sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. La ruhi al-Syekh Abdul Qadir Jalani wa la ruhi jami' wali sawa. La ruhi muallim Kiai Safi Azam, la ruhi al-marhum Al-Habib Halil Abdurrahman Asy-Syaikh. La ruhi al-marhum Kiai Mukhtar Mufi wa la ruhi al-marhum Kiai Abdurrahman Said bin Said. La ruhi al-marhum Senior Haji Zainul Arifin bin Haji Zainuddin wa la ruhi al-marhum Haji Zainuddin bin Haji Nawi. La ruhi al-marhum Haji Nawi bin Samuy wa la ruhi al-marhum Haji Nawi Haji Samuy bin Jaki Kahran wa la ruhi al-marhum Baba Zainal Abidin Bulan. La ruhi al-marhum Haji Suharjan bin Zainal Abidin wa la ruhi al-marhum Haji Ustaz Haji Abu Bakar Mawidi wa la ruhi al-marhum Ustaz Ali Zain wa la ruhi al-marhum Ustaz Haji Yusuf bin Haji Mukhtar Lufi wa la ruhi al-marhum Haji Buna bin Syaimin ila ruhi al-marhum wal marhum min akhli karabatina wa li ustajina wa li ma'alimina wa li jami'il muslimin wal muslimat wa usulihim wa furu'ihim bi anna Allah yataqassam bir rahmah wal maghfirah wa yaskinuhumul jannah ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim waghfir lana ya rahim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبزومة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير وبالبركة والنعمة وبالقوة وبالصحة وبالسلامة وبالمغفرة وبالجنة وبالرضا. اللهم اجعل لنا ولدا صالحا سليما عليما غنيا وبرا
ولوالدي والطاعة لك ولرسولك صلى الله عليه وسلم والفوز من الآفات والآحاد إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد، اللهم انصر لأمة سيدنا محمد، اللهم اجبر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمن يتصدق في مسجد البيت المؤمنين سابقا ولاحقا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفرات النيران. ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة دعواكم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد 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 صلى الله